Ada beberapa poin yang saya tangkap dari permintaan maaf, pengunduran diri beserta puisi dari Gus Miftah, yang dimana beliau sebenarnya di live itu banyak pembahasan ya, cuman saya mengambil poin-poin pentingnya di reaction saya kemarin. Dan tidak berselang lama dari pengunduran Miftah, Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, memberikan pernyataan atau tanggapan yang menurut saya ini adalah ucapan sebagai teman saja. Ucapan sebagai teman kalau Pak Prabowo menganggap Gus Miftah telah meminta maaf atas kesalahannya. Berjiwa kesatria katanya. Namun sebelum itu saya memiliki banyak tanda tanya yang ingin saya bahas setelah kita reaction video dari Pak Prabowo Subianto. Kita dengarkan dulu seperti apa ucapan per ucapan dari Pak Prabowo, lalu kita beri tanggapan. Karena Miftah ini bukan baru-baru ini saja ya melakukan lelucon yang merendahkan orang, tapi sudah banyak video-videonya yang merendahkan orang, teman-teman. Coba kita simak dulu seperti apa pernyataan dari Pak Prabowo Subianto. Apa yang mereka mau tanya, yang kalian mau tanya apa? Izin Pak seputar Pak Gus Miftah kan mundur Pak ya hari ini Pak. Iya. Tanggapan Bapak tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi didapat laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Oke. Beliau sadar, beliau salah ucap. Beliau bertanggung Bukan jawab. salah ucap itu Pak, mohon maaf, saya potong dulu. Itu bukan salah ucap ya teman-teman. Memang itu adalah tabiat, itu watak dan cara Miftah di dalam bercanda. Candaan yang niat dari awal itu untuk merendahkan orang. Seandainya itu satu video ya Pak Prabowo mungkin tidak nonton beberapa video yang sekarang tengah viral. Hanya tahu kalau Miftah mengolok-olok, menghina dan merendahkan seorang penjual es teh. Mungkin beliau hanya tahu itu. Kalau Bapak nonton beberapa video yang sekarang tengah viral, maka Bapak tidak akan mungkin menyebutkan salah ucap. Tidak mungkin salah ucap. Itu memang ucapan yang sengaja dia telah rencanakan. Di setiap pengajian-pengajiannya itu adalah kalimat yang dia rencanakan. Dokter dikata goblok. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Bakul es teh dikata goblok. Es tehmu di oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Orang salaman dikata binatang yang najis berat. Makasih ya Kang. Alah salaman barang gitu. Aku golek pasir Bib. Yang nggak atus ping 7 gitu loh. Berarti salami cara jelas sih mau. Karena apa? Najis berat sudah nyentuh orang yang tidak selevel dengan dia. Level dia kan pejabat, teman-teman. Abahmu wis dadi pejabat. Dadi lungguh yo beda lah, lungguh yo beda. Orang bakul es teh dikata lutung. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh. Mana? Sinden, seorang sinden disebutnya bajingan, bajing loncat. Iki wau lagune bajing loncat, bajingane kalau ajak munggah nih. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ada kalimat yang seksis juga dilontarkan oleh Miftah. Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte to nih. Banyak ya, sangat-sangat banyak. Di pondok pesantrennya mengadakan acara dalang-dalangan itu ditonton banyak orang di video, lalu mengolok-olok Ustadz Khalid Basalamah. Alhamdulillah as-sunnah Rasul. Cangkemmu cangkem mopot. Cok. Ya kowe ra seneng wayang rasane cangkem kowe. Bangane wis adon walang-walang kowe. Rumangsamu arep dadi apa kowe? Iya. Dadi apa kowe? Wah, bajingan kowe. Remo, diremoke, ayo diremoke ngadeg. Yo, ya. Ya, Pak Sleng gini, Pak Sleng, ya. Diremoke Pak Sleng. Pak Gondo, Pak Dekisno dikeprok-keprok, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Tapi kalau apapun misalnya kita itu, bicarakan karena terjadi terlepas, kegaduhan, ya saya minta maaf atas kegaduhannya. Anda minta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan karena atas acara kegaduhannya. itu Tapi kalau digelar. soal konten wayang itu urusan Dala, bukan urusan saya. Oke, sebagai tuan rumah saja minta maaf ya karena itu digelar di pesantren Anda begitu ya? Ya, dan saya nggak tahu adegan itu akan terjadi. Saya minta maaf karena kegaduhannya. Kalau soal konten dan isinya itu tentunya domainnya Dala. Tuh, karena ini terjadi kegaduhan, ya saya minta maaf. Dan saya bilang, orang berbeda pendapat, katakanlah begini, dalam banyak hal saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah, tetapi saya tidak boleh mengurangi rasa hormat kepada beliau selaku Ustadz, walaupun kita berbeda. Nah, menghormati walaupun berbeda itu sekarang yang susah, Mas. Santri saya itu saya minta kok ketika saya ramai dengan beliau, tolong Ustadz Khalid Basalamah didoakan panjang umur, sehat, walaupun saya berseberangan dengan beliau. Jangan pernah menghina orang. Kalau orang itu balas menghina, kita nggak akan masalah. Yang paling cilaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman. Modar kita akan. Saya dulu menghindari untuk nonton itu karena pasti isinya cok-cokan, bajingan-bajingan. Karena memang sudah jadi bahasa sehari-hari. Cok, bajingan, goblok. Tasawuf teman-teman. Mereka mengaku belajar tasawuf, tapi outputnya cok-cokan. Ya, gak ada tasawuf-tasawufnya. Jadi Pak Prabowo di sini saya mohon maaf, beliau bukan salah ucap. Memang ucapan-ucapan dia itu banyak salahnya. Bukan salah ucap, ucapannya yang banyak salah. Kebalik Pak, lanjut dulu. Jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap. Mungkin Miftah mendapatkan dua opsi ya. Apakah kamu mau mengundurkan diri atau kamu dipecat? Mungkin begitu teman-teman. Karena apa? Berita ini, pelecehan, penghinaan ini bukan hanya viral di Indonesia. Ya, di video saya yang semalam, berita ini sudah sampai go internasional. Sampai di Arab Saudi, sampai di Afrika, sampai di England, sampai di Inggris loh. Manchester United sampai posting. Sampai di Malaysia. Perdana Menteri ya. Perdana Menteri Malaysia ikut angkat suara terhadap salah satu dai yang menjadi pejabat negara tapi akhlaknya sontoloyo. Angkat bicara teman-teman, sangat menyayangkan. Lanjut dulu. Tria itu saya kenal beliau. Kenal? Ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau bukan salah ucap, ucapannya yang banyak salah. Kebalik Pak Prabowo. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang ceramah di kelas bawah, saya banyak mengamati beberapa asatidz. Perhatikan baik-baik ucapan saya. Saya banyak mengamati para ustadz yang dimana ceramah-ceramah mereka di kalangan bawah. Contoh seperti Ustadz Mujiman. Ustadz Mujiman, dia adalah kiai langgaran teman-teman. Beliau mengaku sebagai kiai-kiai langgaran saja, bukan kiai besar seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti Uwas dan lain sebagainya. No, mereka kiai langgaran yang ceramahnya, pidatonya yang kebanyakan untuk kalangan-kalangan bawah, di musola-musola, di langgar-langgar, di masjid-masjid, begitu. Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ceramahnya bukan untuk kalangan elit juga. Perhatikan baik-baik. Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ceramahnya kadang di tempat-tempat umum, di tempat-tempat terbuka, di masjid-masjid kecil. Yang datang ke sana mungkin jemaah-jemaah masjid yang ada di sekitar-sekitar, tukang-tukang ojek dan lain sebagainya. Ustadz Khalid Basalamah juga seperti itu. Ceramahnya kadang di panggung, di masjid, pernah ditolak di masjid, ceramah di panggung, ya di lapangan. Yang datang, semua umat datang teman-teman. Tapi tidak pernah mengucapkan candaan-candaan yang melampaui batas seperti ini. Kiai Sanwani, salah satu kiai di Madura. Ceramahnya, ya, dia ceramah untuk kalangan bawah juga. Tapi tidak ada kalimat cok, goblok, bajing loncat, lonte, dan lain sebagainya. Nggak ada teman-teman. Ucapan-ucapan seperti ini hanya ada di kalangan orang yang mengaku-ngaku tasawuf. Orang-orang seperti Gus-Gusan, Beb-Beban. Iya kan? Ada banyak oknum-oknum Gus, oknum-oknum Beb, oknum-oknum Tat, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih banyak oknum-oknum Gus dan Beb. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Pelacur. Karena mereka merasa sudah mulia. Yang satu mengaku keturunan ulama, yang satu mengaku keturunan Nabi. Jadi sama-sama mengaku mulia, sehingga apa? Ucapan-ucapan kotor seolah-olah mulia bagi mereka.
dan masyarakat akan menganggapnya itu wajar-wajar saja. Sehingga apa? Moral-moral anak bangsa, akhlak anak bangsa tercermin dari panutan-panutan mereka dalam beragama. Banyak Pak Prabowo, ketika orang-orang ini berdialog dengan saya, ya, mencaci maki apa yang ada di video-video saya. Karena video saya memang kritikan terhadap takhayul, bid'ah dan khurafat. Entah bid'ah itu hasanah atau bid'ah yang tercela atau terlarang atau bid'ah apalah. Terlepas dari berbagai macam bid'ah yang mereka yakini. Karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena memang ada pernyataan Rasulullah SAW seperti ini, Bapak. Jadi mau bagaimana lagi? Dan mereka tidak mau dikatakan setiap bid'ah sesat. Ya sudah, itu pendapat kalian dan ini pendapat saya. Kalian ahlul bid'ah. Entah kalian mau mengaku ahlus sunnah, tapi amaliyah kalian banyak bid'ahnya. Dan pengamal hadis maudhu dan dhaif. Ingat itu, apalagi Miftah. Kemarin bernyanyi-nyanyi setiap malam Jumat penghuni kubur pulang ke rumah. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimat. Kalau dia bilang saya rohnya leluhur, jangan juga percaya. Karena orang yang sudah meninggal rohnya tidak bisa pulang. Andaikan rohnya pulang, mending pulang daripada disiksa di alam kubur. Ya enggak? Karena alam kubur itu ada siksa. Ada nikmat juga. Ngapain daripada disiksa, mending pulang kalau bisa pulang. Padahal orang yang sudah meninggal itu rohnya tidak bisa kembali. Tapi memang keyakinan di masyarakat kita banyak yang meyakini rohnya itu pulang kalau malam Jumat. Ya kan? Saya pernah dengarkan di masjid yang kurang lebih bunyinya begini. Malam jemuah para mayit padha tile omah. Bali ing kuburan iluwe ting teleweran. Lah ini tidak benar. Ini kalau mayitnya pada mulai. Teman-teman pada ketemu enggak tadi? Ya, baik. Orang di alam kubur itu ada nikmat, ada siksa. Di sana disebut alam barzah, itu karena alam yang terdinding yang tidak mungkin kembali ke dunia. Sehingga jangan sampai kemudian pada saat ada orang kesurupan diwawancari, kowe roy sopo? Aku roy Mbah Pawiro. Ngopo kowe rene? Aku nang alam kubur disiksa karo malaikat disebelahi. Lah ngopo kok disebelahi? Aku mbiyen zaman urip ora salat. Kelihatannya pesannya bagus supaya orang sholat, tapi menanamkan akidah yang salah seolah-olah orang yang sudah meninggal bisa kembali lagi dan bisa melarikan diri ketika disiksa. Kemudian orang yang mendengar pun kan berpikir, ada yang berpikir saya harus sholat biar tidak disiksa seperti Mbah Pawiro kan gitu. Tapi di satu sisi ada yang berpikir enak ya disiksa bisa melarikan diri. Nah padahal tidak bisa. Jadi ini akidahnya harus ditandani. Dikira azab kubur, siksa kubur itu ada hari liburnya. Sampai-sampai arwahnya pulang ke rumah. Apa tidak ngaji Gus Miftah? Apa tidak ngaji? Lebih mengedepankan takhayul dan khurafat di dalam ceramahnya. Ingat Bapak, dia bukan salah ucap, tapi ucapannya memang banyak yang salah. Dari dulu ya, dari dulu. Lanjut dulu. Sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab. Beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundur diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya Pak. Nanti kita cari ya. Oh masih nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Jadi nanti katanya masih akan dicari lagi. Terus kemarin saya mendapatkan satu komentar yang menggelitik teman-teman. Sebagai ganti Miftah, angkat siapa namanya? Abu Janda, Ustadz Abu Janda katanya. Ya Allah, ya Allah. Baik teman-teman, di video berikutnya ada fakta-fakta menarik yang akan saya bahas tentang Miftah. Silahkan kalian tunggu.